Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ovi Sofiana, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional yang ke-41, maka Perpustakaan Nasional mengadakan kegiatan bincang-bincang bersama para kepala Perpusnas dari masa ke masa. Saat ini saya telah bersama-sama dengan Ibu Sri Sularsi, Kepala Perpustakaan Nasional periode ke-5 barangkali ya Bu ya? Keempat, mohon maaf keempat. Ibu Sri Sularsi menjabat Kepala Perpustakaan Nasional cukup lama, dari tahun 2010 sampai 2016. Nah, sebelum kita mendengarkan Ibu Sri menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau, barangkali sedikit saya pengantar saja bahwa Ibu Sri ketika menjabat Kepala Perpustakaan Nasional banyak prestasi yang beliau raih. Salah satunya yang fenomenal adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Ini terbit di eranya Ibu Sri Sularsi. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin menyapa Ibu Sri. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Ini Ibu sekarang sedang di Jakarta atau memang Ibu baru pulang dari nengok cucu? Baru pulang, sementara di rumah karena nggak boleh mudik. Insya Allah habis Lebaran kabur lagi. Memang Ibu ini kalau saya telepon saya pasti kalau tidak di Mojokerto, di Malang, atau kalau yang jauh belum ya Bu ya, belum nengok ya Bu ya? Belum, sedang pandemi, oke, jadi harus ditahan dulu. Tahan dulu ya Bu kangennya. Baik, saya ingat dulu Ibu, kita bersama-sama, saya menjadi pegawai baru bersama Ibu di Merdeka Selatan ya Bu ya. Waktu itu di Pusat Pembinaan Perpustakaan. Pengalaman Ibu cukup panjang untuk sampai kepada Kepala Perpusnas. Barangkali Ibu bisa cerita Bu, pengalaman Ibu sebelum menjadi Kepala Perpusnas apa-apa saja yang paling berkesan di hati Ibu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Ovi, selamat Siang, siang Bu. semuanya. Ya. Senang sekali diundang Bu Ovi, Perpustakaan Nasional serta jajarannya Pak Sarif untuk bincang-bincang. Kita mau merayakan 41. Iya, 41 ya. betul. Dan tentu doa saya semoga terus sukses untuk Amin. kecerdasan dan keberdayaan masyarakat Amin, Indonesia. amin ya rabbal alamin. Ya. Ini siang ini kita bernostalgia tentang perjuangan untuk mengambil Perpustakaan Nasional. Betul. Bob ini junior saya dari dulu ya Bu ya, kita di Iya. Selatan. Kalau bicara pengalaman sebelum kemudian menjadi Perpusnas 1 lah gitu ya. Iya. Saya bisa ceritakan mulai dari awal bekerja 7 tahun pertama di bidang pembinaan tenaga perpustakaan ya Bob ya, atau penyelenggara diklat perpustakaan lah waktu itu. Betul. 7 tahun di sana sangat pengalamannya banyak. Kita senang bertemu dengan para pengajar yang terdiri dari ada ahli tentu saja ya, dan juga pakar di bidang perpustakaan. Pengajar diklat waktu itu bukan saja berasal dari Perpustakaan Nasional atau Pusat Pembinaan Perpustakaan waktu itu ya, dari berbagai instansi, lebih banyak di Jakarta ya, di Petabek lah. Kemudian juga ketemu peserta diklat itu dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tentu itu memberikan pengalaman dan kita punya teman yang banyak, masih baru bekerja sudah punya kenalan di seluruh tanah air. Itu sangat berkesan dan kita punya banyak ilmu, kita bertambah, wawasan dan teman juga banyak. 7 tahun pertama itu dilewati dengan aman. Artinya semua berkesan indah lah, tempat kita belajar di situ. Kemudian 11 tahun kedua di yang namanya Subdirektorat Bina Program Tenaga Fungsional Perpustakaan, atau yang paling jelas itu membidangi fungsional pustakawan. Fungsional pustakawan itu lahir tahun 1988 dengan Kemenpan nomor 18. Setelah lahirnya Jabatan Fungsional Pustakawan, kemudian ditetapkannya Kepres 11 tahun 1989 Ya. tentang Organisasi Perpustakaan Nasional. Nah, Perpustakaan Nasional menjadi lembaga pemerintah non kementerian, non departemen ya. Saya ditugaskan di seksi penyiapan kajian tenaga fungsional pustakawan.
itu ibaratnya 11 tahun di situ itu merawat bayi, yang namanya bayi pustakawan itu, misalnya pustakawan dari bayi, jadi masih orang berapa bulan ya? Betul, ya. Karena kan baru lahir ya dengan bayi. Sampai 11 tahun, banyak hal yang kita lakukan. Tantangannya pertama tentu waktu itu fungsional pustakawan itu hal yang baru. Ada kurang lebih 3.000 fungsional pustakawan di seluruh negeri itu. Nah kita lakukan, kita dengan modal SK Menpan itu bingung, apa yang mau kita kerjakan? Dengan bekal SK Menpan ini ya. Akhirnya kita mencoba melakukan inovasi berbagai macam, apa yang perlu kita lakukan untuk membesarkan, merawat pustakaan bayi pustakawan tadi. Kita mulai dengan pendataan pustakawan, kita melihat dengan data kan kita melihat kompetensinya dan sebagainya. Kemudian kita merancang diklat untuk peningkatan kompetensi pustakawan, kita lakukan merancang diklat untuk tim penilai, kita membuat pedoman untuk juklak juknis SK Menpan tadi, juklak juknis untuk pembentukan tim penilai, kita melakukan penilaian juga untuk penilaian pustakawan seluruh Indonesia waktu itu. Belum otonom ya Bu ya, sehingga seluruh pustakawan di provinsi itu tugasnya pustaka nasional betapa banyak. Dan yang namanya masa transisi ya, dari tadinya pegawai reguler kemudian menjadi fungsional pustakawan, banyak hal yang banyak masalah yang adalah tentu saja perubahan sikap kerja yang dulu tidak perlu mencatat angka kreditnya, kemudian harus dicatat. Jadi ini tantangan yang luar biasa waktu itu, tapi semua bisa kita lewati dengan baik. Kemudian kita juga waktu itu kita memperjuangkan batas usia pensiun untuk pustakawan, yang akhirnya berhasil. Semua pustakawan yang memiliki pangkat 3C sampai dengan 3D, walaupun dia lulusan SMA yang dipasang atau D2 itu pensiunnya masih 60 ya Bu ya. Betul. Apalagi yang ahli yang betul. Yang latar belakang sarjana ya. Dan waktu itu kita statusnya yang 65 tahun ya Bu ya. Yang pustakawan sampai 65 tahun itu ya pustakawan itu, sedangkan yang lain masih langka juga. Kita berhasil. Kemudian waktu itu belum ada tunjangan pustakawan. Kerja bakti ya Bu. Jabatan. Nah, tunjangan itu kan juga salah satu daya tarik orang untuk tertarik untuk masuk pustakawan. Dan tunjangannya belum ada. Kita berjuang bagaimana mengupayakan mengusulkan pemerintah, akhirnya berhasil tunjangan pustakawan. Melalui Kepres tentang tunjangan jabatan tunjangan pustakawan kita lakukan. Terus banyak lagi, karena 11 tahun cukup lama ya Bu. Dari anak tadi orok sampai 11 tahun, sampai kemudian terakhir berkarir di Pusat Pengembangan Pustakawan itu kita melahirkan yang namanya unit kerja Pusat Pengembangan Pustakawan. Itu saya ikut menjadi tim Kemenpan dan lahirlah Pusat Pengembangan Pustakawan. Kita baru menyusun program kerja untuk tahun depan, untuk pusat baru, unit kerja baru. Kemudian saya mendapat tugas rotasi ke Biro Hukum dan Perencanaan. Dari Pusdiklat ibaratnya, kemudian ngurusin pustakawan, sekarang ke Biro Perencanaan. Kita tahu yang namanya perencanaan itu punya peran penting dalam suatu lembaga. Konon sukses suatu organisasi itu 60% minimal ditentukan oleh perencanaan yang baik. Jadi itu tantangan yang luar biasa Bu. Betul. Kita masuk menjadi kepala Biro Hukum Perencanaan di sana. Langsung saya membuat rencana strategis yang waktu itu belum ada. Buat rencana strategis rencana nasional, akhirnya juga rencana kerja pemerintah, dilanjutkan juga rencana jangka panjang bidang perpustakaan. Kemudian ketika di Biro Hukum Perencanaan itu posisi perpustakaan daerah, perpustakaan nasional yang di provinsi sudah beralih menjadi otonomi. Jadi di Biro Hukum Perencanaan itu sudah mewakili Perpusnas. Peran Perpusnas, tugas pokok fungsi Perpusnas itu pertama sebagai pembina. Maka pembina perpustakaan di Indonesia. Jadi kalau di Biro Perencanaan mestinya mewakili Perpusnas, itu kita harus memikirkan bukan hanya Perpusnas yang di Jakarta, yang punya tugas deposit, kemudian layanan secara nasional, tapi juga maju tidaknya perpustakaan di daerah itu tanggung jawab perpustakaan nasional. Disitulah di Biro Hukum Perencanaan, selain kita terus mengupayakan kemajuan yang di Jakarta, kita memberikan motivasi kepada teman-teman di daerah yang sedang mengalami transisi Bu Ovi, dari yang dulunya anaknya Jakarta, kemudian begitu dipindahkan ke daerah, organisasinya ada yang semula eselon 2. Begitu otonomi ada yang eselon 3, bahkan ada yang sampai eselon 4. Ya.
dan menjadi seolah-olah tempat yang tidak diperlukan bagi daerah. Buangan istilahnya. Buangan ya. gitu. Jadi kita bagaimana cara memotivasi teman-teman untuk tetap berjuang eksistensi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat di daerah. Dengan di Biro Hukum Perencanaan waktu itu anggaran Pustaka Nasional itu masih 45 miliar Bu Ovi. Kita berbagi daerah, kita berikan diskon walaupun sedikit, cuma 100 juta, 200 juta lah waktu itu. Tapi setidaknya itu memberikan semangat ke daerah untuk tetap bertahan bagaimana eksistensi perpustakaan dipertahankan. Kita lakukan. Nah, saya di Biro Perencanaan juga berusaha untuk bagaimana anggaran bisa naik. Kemudian tahun kedua, alhamdulillah anggaran sudah melampaui 100 miliar. Alhamdulillah. Tapi kita juga punya PR banyak yang tidak banyak. Saya memikirkan bahwa tentu membantu Kepala Pustaka Nasional di Jakarta kita sudah dituntut otomasi perpustakaan nasional sudah harus dilakukan. Kita punya satu PR yang sudah bertahun-tahun belum berhasil, namanya Undang-Undang Perpustakaan. Kita mulai di situ. Kapan ini undang-undang selesai? Setiap tahun ada program buat undang-undang. Itu tantangan berat buat saya. Ini undang-undang kapan mau ada undang-undang perpustakaan? Apalagi ketika kita RDP di DPR selalu katakan, Ibu Sri, peraturan perundangannya aja nggak ada, gimana anggarannya mau besar? Akhirnya itu tantangan lah buat kita. Bagaimana kita menyelesaikan undang-undang perpustakaan? Itu PR besar kita. Kemudian juga bagaimana memberikan motivasi ke daerah untuk tetap eksis lembaganya dan untuk berjuang untuk daerah. Kita berikan stimulan, Bu. Selain Dekon, kita perpustakaan provinsi yang koleksinya masih sedikit kita bantu dengan koleksi 1.500. Terus kemudian kita bantu mobil perpustakaan keliling plus koleksinya. Perpustakaan kabupaten kota waktu itu jumlahnya cuma sekitar 100, Bu. Kita bantu stimulan berupa buku 1.000. Perpustakaan kabupaten kota itu banyak yang cuma nama tapi koleksinya nggak punya. Kita bagi 1.000 per kabupaten kota, kemudian yang sudah punya buku kita bantu dengan mobil perpustakaan keliling. Tetapi itu tidak sekaligus bisa jadi. Artinya karena anggaran kita juga tidak besar, secara bertahap kita lakukan mulai itu. Tapi itu bisa memberikan motivasi teman-teman di daerah. Kemudian di Jakarta juga kita meningkatkan, seingat saya pertama kali yang namanya Perpustakaan Nasional punya mobil jemputan, Bu Ovi. Iya. Itu ketika di Biro Perencanaan itu. Saya melihat tetangga-tetangga itu, kementerian lain sudah punya jemputan. Teman-teman itu belum punya jembatan padahal rumahnya jauh-jauh. Saya berikan itu kesempatan saya membeli mobil untuk jemputan pegawai. Kemudian klinik kita juga kan fasilitasnya masih jadul. Nah, kita modernisasi untuk alat kesehatan di klinik. Itu kita lakukan. Itu di Biro Perencanaan. Kemudian stimulan untuk koleksi berbagai perpustakaan di desa pulau, Bobi. Semua pulau-pulau kecil di Indonesia kita bantu, kita kembangkan perpustakaan desanya dengan koleksi 1.000 judul, kemudian ada pelatihan tenaga, termasuk juga koleksi untuk desa di pesisir, desa di perbatasan, daerah tertinggal, kemudian di pelabuhan perikanan, kemudian juga waktu itu kita berikan buku sastra ya untuk sekolah ya. Kita lakukan. Jadi semua stimulan itu untuk membesarkan perpustakaan sebetulnya, supaya perpustakaan eksis, berfungsi, mencerdaskan masyarakat dan meningkatkan kebudayaan masyarakat itu. Kita lakukan. Kalau tidak salah kan Ibu juga memberikan bantuan rumah sakit apa gitu ya Bu ya? Ya itu pada setelah saya sama ya Bu, kalau nggak salah ya, di 2007 setelah saya sama. Jadi mobil canggih masih terus, kemudian koleksi terus itu. Kemudian di Biro Perencanaan kita punya tugas besar itu Bu. Waktu itu organisasi yang namanya perpustakaan daerah itu tidak masuk dalam peraturan otonomi daerah. Nah itu kita kasihan teman-teman. Akhirnya ketika jadi kepala biro itu kita berjuang di Kemendagri supaya perpustakaan di daerah itu diatur dalam peraturan pemerintah atau undang-undang ya, undang-undang otonomi PP ya. Undang-undang tentang pembagian urusan Bu. Itu masih PP 45, PP 4. Ya peraturannya tentang pembagian urusan ya. Iya. Nah disitulah di pembagian urusan itu kita berhasil memunculkan yang namanya unit kerja perpustakaan di daerah itu muncul di situ. Yang sebelumnya sempat hilang.
Nah itu perjuangan besar karena kita sudah kondisinya di daerah masa transisi, di dalam peraturannya tidak masuk, kan teman-teman kasihan. Itu kita lakukan. Berhasil, kemudian di Biro Perencanaan rasanya sih 6 tahun saya tuh ya. 6 tahun ya Bu ya, lumayan juga ya Bu. Banyak hal ya. Terus setelah itu alhamdulillah kemudian apa lagi ya? Nah kalau dari Ibu yang ceritakan tadi Bu, Ya. menurut Ibu, yang Ibu rasakan selama sekian tahun, ada 7 tahun, karena kalau tadi lihat cerita Ibu, ternyata kelihatannya Bu Sri ini selama menjabat atau selama di Perpusnas ini banyak menelurkan peraturan-peraturan perundang-undangan ya Bu ya. Dari mulai Kepmenpan dulu, eranya Ibu kan 1988 ya Bu. Ya. Kemudian juga kalau tidak salah di era Ibu juga terbangun e-library ya Bu ya. Ya. Yang sudah sekian tahun kita ada, tapi dengan e-library ini seluruhnya sudah terotomasi. Kemudian juga ada undang-undang perpustakaan. Nah, itu Bu Ovi. Jadi tadi itu baru ke perjalanan di Biro Perencanaan tadi. Belum saya sama Itu ya. ada 2 yang kelewatan. Kita pada waktu saya di Biro Perencanaan itu berjuang untuk anggaran pembangunan perpustakaan Blitar, Bung Karno Blitar. Oh iya Dan itu juga betul. perpustakaan Bung Hatta di Bung Hatta. Bukit Betul. Tinggi. Mhm. Itu Iya. ketika itu. Iya, Kita betul. perjuangkan itu karena itu kan bantuan dari anggaran Pustaka Nasional. Dulu itu Wah, itu. perjanjiannya anggarannya dari Perpusnas, yang Bung Karno itu bagaimana itu? Ya dari Perpusnas, Dari tapi Perpusnas, terakhir kemudian dapat bantuan dari PU terakhir ya, 3 tahun terakhir. Cuma lahan kan sana ya Bu ya. harus siap. Lahan dari sumbangan itu waktu itu Hmm. Pak Pramu siapa namanya, Pramudiarjo gitu ya. Mhm. Tapi yang membuat saya agak kaget itu ketika sudah jadi, pikiran saya begitu sudah berjuang, anggarannya selesai, terbangun perpustakaan Bung Karno di Blitar, Bung Hatta di Bukit Tinggi, itu selesai tugas kita. Ternyata Pak Wali Kota mengatakan perpustakaan Bung Karno itu kan perpustakaan berskala nasional, bahkan internasional, mana mungkin Blitar bisa membiayai. PR lagi dong. PR lagi. Kita berjuang tentang kelembagaannya di Menpan. Itu luar Alasannya biasa Menpan itu. sibuk, aduh masih sibuk, Betul. udah kalau Iya, perlu iya, iya. kita rapat sore hari Pak. Dan saya minta udah kalau gitu dari Menpan mohon untuk hadir di Blitar dulu melihat Jadi seperti diundang ke sana ya Bu perpustakaannya. ya. Kita bawa ke sana begitu lihat, akhirnya lancar untuk penyusunan organisasinya, bisa eselon 2B. Satu-satunya UPT. loh Bu, UPT satu-satunya ya. 2B hanya itu. 2B berhasil itu. Udah. Satu berita yang menyusul. Yang ngiri yang Bukit Tinggi kalau nggak Agak lambat. Kalau Bung Karno itu luar biasa. Pembangunan itu dari pencanangan tanah pertama itu pembangunan perencanaan itu sampai diresmikan cuma 11 bulan. 9 bulan. 11 bulan. 11 bulan. Ya. Itu begitu kompaknya timnya Pak Jarod waktu itu. Pak Jarod masih Pak Jarod wali masih- kota ya Bu Wali ya. kota ya. Itu pembangunannya cuma 11 bulan. Saya begitu dulu kan prosesnya ikut terus, siang malam lah namanya ngurus Blitar itu. Iya iya. Mulai dari pencanangan pertama, kemudian Peletakan batu pertama ya, itu ya Bu ya. datang pas peresmian Bu Megawati, Bu Presiden, sudah jadi, luar biasa itu. Tapi beda, kalau Bukit Tinggi agak lebih lama, Itu prosesnya jauh lama. Nah, tapi Bukit Tinggi alhamdulillah juga berhasil, sudah menjadi UPT Perpustakaan Nasional. Hanya saja eselonnya memang tidak bisa menjadi eselon 2 karena waktu itu sudah ada aturan dari Menpan yang mengatur bahwa UPT itu maksimal eselon 3. Ya, sehingga Bukit Tinggi kita perjuangan berulang kali sampai setelah saya jadi kepala Perpusnas, memperjuangkan juga pada waktu ada Pak Esi di ke Bukit Tinggi, ya. sampai sekarang masih karena terbentur aturan Menpan tadi, jadi nggak ada spesialisasi. Nggak ada kekhususan lah kegiatannya, sampai sekarang belum berhasil. Satu PR lagi di Biro Perencanaan itu menyelesaikan gedung Blok E. Bu. Iya betul itu. Dulu tuh gedung tuh setiap tahun cuma berapa miliar, jadi sedikit-sedikit. Nah, saya ditantang waktu itu di DPR. Ibu sih perlu dana berapa buat menyelesaikan gedung Blok E itu? Saya tanya teman-teman, masih kurang 30-an 2 miliar. Udah mengatakan 30 sekian miliar, udah kita berjuang dikasih sama DPR.
Tetapi pelaksanaannya agak riwah dengan kontraktor. Sehingga sempat membuat saya capek juga karena masalah lab segala macam nggak bisa selesai tahun ini, tidak bisa, harus selesai tahun ini. Saya sudah nggak dikasih anggaran lagi sama DPR, tahun depan nggak mau. Nggak ada toleransi, makanya dengan anggaran ini harus cukup. Itu. Nah, yang saya lakukan, perubahan yang saya lakukan ketika saya jadi biro perencanaan, Bu. Perencana itu kan tidak mengumpulkan rencana, tapi kita membahas benar nggak kelayakannya, sesuai nggak dengan kebijakan kepala Perpusnas tentang program kegiatan yang dibuat unit-unit kerja itu. Sehingga tidak segan kita dalam bahasan mencoret-coret anggaran yang diusulkan teman-teman. Nah, itu menjadi masalah besar ketika raker perpustakaan, kepala biro baru diomel-omelin semua. Tapi untungnya Pak Kepala, ya saya yang nyuruh, ya sudah aman. Dan saya lagi kemudian di raker saya menghadirkan narasumber dari luar Perpusnas yang tugasnya membahas program kegiatan kita ini seperti apa, sudah sesuai dengan itu. Juga dimarahin, kenapa ini urusan raker harus undang orang luar? Nah, orang luar itu yang dari dulu ketika saya di pusat pengembangan pustakawan itu udah selalu kita lakukan. Saya selalu melibatkan pakar dari luar Perpusnas untuk membahas sesuatu yang memang perlu melibatkan pakar. Itu rupanya di era waktu itu tuh belum banyak dilakukan, sehingga kita merasa semua pekerjaan itu hanya pekerjaan yang kita semua. Ya. Saya sejak di pusat pengembangan pustakawan saya sudah melakukan, sudah melanggar tradisi lah saya, Bu. Ada Pak Bambang, Pak Abdul Rahman, Pak Tiso, Pak Darsono, banyaklah sudah dikatakan Bu Luki, Bu Elmin, itu sudah kita libatkan sejak saya di pusat pengembangan pustakawan. Sampai kemudian di Biro Perencanaan menyusun undang-undang. Banyak dari luar para pakar yang kita libatkan. Tantangan yang berat di Biro Perencanaan juga ketika kita menyusun undang-undang itu, Bu. Yang namanya rapat dengan DPR kita dibahas mulai dari naskah akademik. Naskah akademik kita dibilang, ini kok kayak naskahnya anak SMP aja. Pelonco. Jadi kita bentuk tim untuk kerja sendiri. Timnya itu hanya bertujuh, tapi melahirkan naskah akademik yang memadai. Luar biasa memang, iya betul. Alhamdulillah itu. Dan kemudian terus selesai Biro Perencanaan bersambung menjadi sekretaris utama. Iya. Saya nggak kebayang. Sestama itu kerjaan yang menurut istilah waktu itu keranjang sampahnya lembaga, katanya Bu Ovi. Iya kan, mulai dari atap sampai WC semua kerja di Sestama ya. Makanya di Sestama lah kita lanjutkan program di biro tadi. Tantangannya waktu jadi Sestama, undang-undang kita lanjutkan. Ketika Sestama itu undang-undang berhasil, Bu Ovi. Lahirlah undang-undang perpustakaan yang sampai kita semua tuh sujud syukur, cium tanah itu, cium lantai, Bu Ovi, saking senangnya kan. Iya. Bu Ovi kan kepala biro hukumnya, yang betul. Sudah terbayang saya itu capeknya ya Bu ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Undang-undang lahir, kemudian PR kita. Tapi setelah undang-undang lahir kita belajar bahwa dengan lahirnya undang-undang semakin terbuka di depan mata kita. Betapa besarnya PR-nya perpustakaan nasional itu, betul. Iya. Kemudian ditindaklanjuti dengan PR-PR tadi, mulai dengan membangun perpustakaan digital, Bu. Kemudian kita mengembangkan perpustakaan desa di seluruh Indonesia, kerjasama dengan provinsi yang melaksanakan penganggarannya dari kita. Kemudian perpustakaan desa dikembangkan, perpustakaan kabupaten kota kondisinya juga belum begitu kuat, belum kuat. Akhirnya kita kuatkan juga perpustakaan. Istilah pada waktu itu apa, blok grant itu ya, istilah blok grant itu. Itu kita lakukan. Pembangunan perpustakaan digital nasional itu bukan sesuatu yang mudah ya, karena itu sesuatu yang baru. Perpustakaan nasional dikembangkan, digital, kemudian provinsi, ada 2 kabupaten kota. Itu kita lakukan terus dengan anggaran yang cukup besar. Kemudian yang daerah itu kita lanjutkan, yang stimulan tadi, yang perpustakaan keliling tetap kita lakukan. Kemudian stimulan untuk perpustakaan pondok pesantren, Bu Ovi, pondok pesantren, rumah sakit ya. Ya itu mulai rumah sakit ya. Kemudian lapas. Ada lagi perpustakaan itu, rumah sakit dan puskesmas saja, Bu ya. Iya, puskesmas ya. Kalau komunitas setelah saya jadi kepala kalau nggak salah ya. Iya. Jadi itu yang kita lakukan pada waktu sekretaris utama tadi, Bu Ovi.
Setelah itu panjang sekretaris utama pun luar biasa ya Bu ya. ya, kita juga segala macam. punya PR mengembangkan gedung layanan Merdeka Selatan Bu. Iya, itu kan sebenarnya Iya. dari sejak Ibu itu berapa jatuh bangunnya ya Bu ya? Ya, makanya kita kembangkan gedung layanan Merdeka Nasional di Merdeka Selatan. Itu dari mulai sejak Ibu Sestama waktu itu ya Bu ya? Iya. Itu yang meresmikan Pak JK Wakil Presiden pada waktu saya Sestama itu. Kemudian mengembangkan Pusteleng untuk di pusat ya. Pusat ya. Perpustakaan elektronik keliling. Kemudian kali pertama ya, Perpustakaan Nasional itu bisa membeli mobil operasional buat pejabat eselon 2 dan 3. Iya. Sebelumnya nggak pernah ada namanya beli mobil ya 1, 2. Itu barulah selain kita melanjutkan menambah mobil jumlah pegawai kita untuk pejabat yang kita beli adalah lebih dari 30 lah. Ya. Itu sekali-sekalinya itu. Alhamdulillah pegawai. Hanya armada Avanza waktu itu kan jejer ya Bu ya? Ya. Di depan itu banyak banget Ya, itu. jadi itu sekali-sekali kita juga memperhatikan teman-teman semua yang dapat supaya lebih bisa konsentrasi bekerja. Jadi nggak lama Bu Obi jadi sekretaris utama cuma 2007, 2008, 2009, 2010 udah jadi kepala Perpusnas. Cuma 3 tahun ya Bu ya? Iya. Oh. Udah lama 3 tahun. Kemudian jadi kepala Perpusnas Nasional. Tidak pernah terpikir dalam angan saya mau menjadi kepala Perpusnas Nasional. Bahkan ketika ada tes psikologi waktu saya Biro Perencanaan Bu Ovi, itu ada tes psikologi waktu itu di Perpusnas, semua pejabat dites. Itu ditanyakan, apa cita-cita Anda? Saya cuma menuliskan cita-cita saya ingin jadi sestama gitu aja. Tapi Allah mempercaya saya untuk menjadi kepala Perpusnas. Itu di luar angan-angan saya. Menjadi kepala Perpusnas Nasional tentu bersyukur, tetapi juga merasa begitu berat tantangan, tanggung jawabnya itu Bu. Yang pertama terpikir itu tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab membawa kapal yang namanya Perpustakaan Nasional. Tetapi dengan niat baik, dengan niat kerja keras kita jalankan amanah tersebut, walaupun prosesnya cukup panjang, ya. Karena kosong ada di pensiun itu 2009. 2009 Bu, iya. 15 bulan itu kosong. Itu era terlama kosongnya kepala Ibu ya. Tetapi pengalaman selama kosong itu sebagai sestama saya, walaupun bukan PLT ya Bu ya. Karena PLT waktu itu ditunjuk Juli, tidak mengurangi semangat saya untuk bekerja. Jika kepala sudah pernah tugas, belum ada kepala yang baru pun anggaran Perpustakaan Nasional naik waktu itu. APBN kita tetap naik. Dan semangat kerja kita nggak pernah kendor. Akhirnya itu tadi menjadi kepala Perpustakaan Nasional. Saya mencoba untuk mengevaluasi semuanya, apa yang bisa kita lakukan untuk menuju ke Perpusnas yang lebih baik. Tentu sebelumnya sudah baik, karena apapun yang dilakukan di era Pak Dedi kan juga kita yang mendukung. Tanpa didukung kita kan, jadi kinerja kepala sebelumnya kan juga kinerja kita juga kan. Jadi itu yang kita lakukan. Cuma begitu menjadi kepala, saya merasa punya kesempatan untuk lebih memenuhi harapan untuk lebih baik seperti apa menurut saya. Akhirnya kita evaluasi mulai dari perbaikan di SBN yang dulunya masih, kalau minta SBN itu lama ya Bu Obi, kemudian masih manual, bayar itu kita sudah gratiskan dan bisa online ya, kita lakukan di SBN. Kemudian kartu anggota juga begitu, kartu anggota juga berbayar, ayo gratis dan juga bisa online. Kita lakukan itu. Kemudian hal lain yang kita lakukan tentu perpustakaan desa tadi Bu, kita lanjutkan yang sudah kita mulai ketika saya sestama tadi. Akhirnya begitu sampai saya pernah sampai dengan 2014 Bu. Ya, pengembangan Perpustakaan desa itu sampai dengan 2014 itu sudah bisa menyelesaikan sekurang-kurangnya 22.000 desa dengan 1.000 buku dan pelatihan tenaganya. Kemudian lanjutan stimulan usaha keliling, di mana seluruh provinsi sudah mendapatkan sekurang-kurangnya 2, dan juga kabupaten kota sekurang lebih 500 itu sekurang-kurangnya sudah dapat 1. Artinya perpustakaan kabupaten kota yang sudah punya lembaga yang kita bantu, yang belum punya lembaga kita semangati, kalau Anda nanti cepat lembaganya dibentuk, maka kita berikan perpustakaan keliling 1. Itulah yang kita lakukan. Kemudian
kita punya tugas yang amanah undang-undang tadi Bu. Ternyata Perpustakaan Nasional itu kan harus mengembangkan standar nasional perpustakaan. Jadi ketika sudah jadi kepala, dirintislah yang namanya ditetapkan namanya standar nasional perpustakaan. Itu sudah terwujud. Termasuk juga kita sudah bisa mulai melakukan akreditasi perpustakaan. Kemudian standar kompetensi pustakawan ditetapkan dan juga mulai sertifikasi pustakawan. Yang satu lagi terus sampai eranya Ibu PP 24. Iya betul. Peraturan pemerintah pelaksanaan Undang-Undang 43 itu yang jatuh bangun lumayan. Sampai dengan peraturan kepala Perpusnas. Betul. Sudah lengkap sebetulnya. Betul. Iya. Ada 4 perkanya waktu itu ya Bu. Tinggal implementasi peraturan itu tadi Bu yang kalau saya lihat sampai sekarang itu belum, sudah banyak yang dilakukan ditindaklanjuti Perpusnas di era Bu Ovi Pak Sarip sekarang, tetapi memang belum tuntas. Belum tuntas. Masih banyak PR kan? Betul Bu. Betul. Nah, jadi itulah. Dengan undang-undang itu bukan tugas kita makin sedikit, tapi makin banyak. Betul. Kemudian kita membangun e-sources perpustakaan nasional yang bisa diakses oleh masyarakat yang sudah menjadi anggota. Dengan waktu itu di era saya itu sudah jurnal itu sudah ada ratusan ribu Bu, 170 ribuan judul waktu itu. Siapapun masyarakat yang sudah menjadi anggota Perpustakaan Nasional bisa mengakses e-sources. Kemudian perpustakaan digital yang sudah kita kembangkan itu, saya sangat sangat terbebani dengan bunyi amanah undang-undang Bu. Perpustakaan Nasional adalah sebagai pembina perpustakaan rujukan, deposit, penelitian, pelestarian, pusat jejaring. Betul. Ya. Ketika saya mengajak Bu Wen menjadi deputi di sini, saya sudah bilang Bu, saya itu cuma ingin merintis mewujudkan amanah undang-undang namanya pusat jejaring itu. Mulailah dengan 3 dulu perpustakaan atau 5 lah, jangan banyak-banyak. Kapan itu bisa dimulai? Sebetulnya sudah pernah saya sampaikan di pejabat sebelumnya Bu, tapi belum terlaksana. Di zaman waktu itu ingat panitia KPDI datang, saya menyampaikan harapan kapan Perpusnas bisa memulai jejaring itu. Waktu itu ada Pak Ucok juga, kalau nggak salah. Bisa saja Bu, caranya bagaimana dan seterusnya. Itu belum, tidak semudah itu terwujud Bu Ovi. Itu sudah keinginannya sejak lama. Akhirnya begitu sudah ada Bu Helmi masuk, itu tahun pertama masih saya bilang, saya kan ingin ada namanya konsultan IT gitu. Iya betul. Itu juga tidak mudah, teman-teman nggak segera lanjuti. Jadi begitu Bu Helmi baru tahun pertama ada konsultan. Kalau nggak salah konsultan diambilnya dari Wijaya. Tapi ternyata sibuk konsultannya. Belum juga berhasil. Tahun kedua, kalau nggak salah, waktu itu mau Pak Wayan yang di Bapnas itu yang dijadikan konsultan. Belum mapan juga, akhirnya barulah ketemu konsultan Pak Fahmi itu. Kemudian bisa melahirkan yang namanya Indonesia One Search. Itu kebanggaan yang sudah hampir di titik terakhir mengambil Perpusnas itu, Indonesia One Search itu. Akhirnya kemudian waktu itu sudah terjaring kerjasama untuk mengisi repository itu, sudah ada tapi sudah 500-an lebih waktu itu yang terlibat di situ. Dan ini menjadi sesuatu tonggak sejarah yang jejaring itu sudah dibangun, dan tugasnya Pak Sarip beserta Bu Ovi Ustaz Jajaran dan juga generasi ke depan untuk terus melanjutkan ini, karena kemanfaatannya bagi masyarakat luas, terutama para mahasiswa ya Bu Ovi ya, bisa mengakses semua konten yang dimiliki berbagai perpustakaan di Indonesia yang telah terjaring dalam Indonesia One Search. Karena dengan satu pintu bisa mencari informasi di berbagai perpustakaan yang sudah tergabung dalam Indonesia One Search. Bahkan targetnya sampai dengan bisa untuk mendeteksi adanya plagiarisme. Nah, semoga sekarang itu sudah tercapai sesuai target, dan sepertinya masih perlu disosialisasikan Bu Ovi ya. Jadi masih perlu supaya masyarakat semakin banyak yang tahu dan semakin bermanfaat. Itu yang IOS ya. Kemudian kita melihat logo waktu Bu Ovi. Kita mencoba untuk meregenerasi logo Perpustakaan Nasional. Walaupun banyak juga yang marah, itu logonya sudah bagus, kenapa harus diganti? Betul. Dan kita ingin semangat baru.
untuk membangun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan pembuatan logo itu nasional, Bu. Betul. Ya kan? Atau dilombakan ya Bu ya, kalau nggak salah dilombakan ya. secara nasional. Betul. Tim jurinya pun melibatkan pakar komunikasi dari perguruan tinggi yang ternama kan. Betul. Jadi akhirnya lahirlah logo Perpustakaan Nasional yang sekarang masih ada. Bintang ini ya Bu ya. Itu ada maknanya. Barangkali Ibu Opi masih menyimpan naskahnya itu, nama logo itu. Saya kira ya itu sangat bermakna sekali, memberikan semangat baru untuk pembangunan perpustakaan di Indonesia ya. Perpustakaan Nasional. Kemudian kita juga punya tugas yang namanya reformasi birokrasi pertama di era kita. Betul. Era saya. Itu juga luar biasa, hal yang baru yang menuntut kita. PR kita semakin banyak, semakin harus tertata, bahwa lembaga pemerintahnya harus semakin baik lah. Itu di zaman itu. Kemudian juga tidak lupa kita berikan penghargaan. Kita lahirkan namanya penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka. Kemudian penyerahannya kita adakan acara Gemilang Perpustakaan Nasional yang setiap tahun sekali diadakan, diliput TV nasional, yang ini mengagetkan para teman-teman di seluruh negeri. Kok bisa ya perpustakaan masuk TV gitu loh? TV. Udah begitu ada artis-artisnya lagi ya Bu. Artisnya juga yang memang juga yang kita posisikan perpustakaan itu sebagai sesuatu yang penting, yang bagi masyarakat mempunyai peran besar begitu. Jadi para masyarakat, tokoh yang sudah berkontribusi dalam mengembangkan perpustakaan dan pemberdayaan remaja itu kita berikan apresiasi melalui gemilang yang dilihat oleh seantero masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia di luar negeri pun bisa melihat. Iya betul. Dan itu yang kita lakukan. Kemudian kegiatan yang lain tentu ada, kita berikan beasiswa untuk pegawai kita. Yang S2 itu ada berapa puluh, 20. Ada yang S3 yang sekarang sudah alhamdulillah hasilnya sudah pada lulus ya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Kita punya dokter lumayan. Sudah punya dokter ya. Iya betul. Itu juga di era itu. Kemudian yang tugas tantangan kelihatan sepele tapi susah sekali itu Bu. Ingat nggak yang namanya cari sertifikat tanah perpustakaan nasional? Iya. Masya Allah. Bertahun-tahun ya Bu ya. Bertahun-tahun itu menjadi temuan BPK karena perpustakaan nasional nggak punya sertifikat. Ketika apalagi ya Bu ya. Saya kumpulkan para tokoh, mantan pejabat, pensiunan, tidak ada yang tahu di mana itu sertifikat. Betul. Luar biasa. Tapi alhamdulillah sampai sebelum pensiun sertifikat Merdeka Selatan, sertifikat Salemba, bahkan Blitar dan Bukit Tinggi semua sudah terkumpul. Dan kalau saya tidak salah ingat itu sudah dititipkan di brankas di bank yang mudah-mudahan terawat sampai sekarang, jangan sampai nyari sertifikat lagi. Karena itu menjadi kendala temuan BPK kalau itu ya. Kemudian juga saya merasakan sebagai pimpinan, saya merasakan setiap kali ada tes psikologis pejabat kan Bu, itu ada kekurangan kita, teman-teman kita itu masalah kepemimpinan. Kalau ilmu pengetahuan luar biasa pinter-pinter, tapi ada kelemahan dari segi kepemimpinan, manajemen. Itu dari hasil tes loh, bukan kata saya, hasil tes. Sehingga saya buat program pelatihan untuk kepemimpinan, untuk pemantapan kepemimpinan. Juga saya adakan kegiatan untuk pelatihan mental spiritual. Jadi kita ini juga perlu semakin sibuk, mental spiritual kita harus terus dikuatkan melalui pelatihan keagamaan semacam apa ya? Yang dicas baterai ya Bu ya. Bisa fresh gitu. Kemudian saya ingat bahwa pegawai yang masuk perpustakaan nasional itu kan backgroundnya macam-macam. Ada yang perpustakaan, ada yang tidak. Sementara kerjanya di perpustakaan, maka harus begitu masuk berperan orientasi supaya lebih menguasai. Karena kalau nanti ada pertanyaan dari mana-mana, jawabannya nggak ngerti sama sekali perpustakaan, kayaknya sesuatu yang naif ya. Kita melakukan orientasi. Itu kemudian apa lagi ya Bu Obi? Stimulan tadi ya sudah saya sebutkan ya Bu Obi, semua provinsi kabupaten kota sudah mendapatkan. Kemudian kita sebelum tahun 2014 kalau nggak salah Bu Obi, kita ikut memperjuangkan kelembagaan perpustakaan di daerah.
terutama di kabupaten kota. Ya. Kan mau penyusunan peraturan pemerintah atau undang-undang Bu? Undang-undang tentang pemerintahan daerah itu yang akhirnya berhasil mengangkat status kelembagaan perpustakaan kabupaten kota itu semuanya menjadi eselon 2. Di provinsi eselon 2, di kabupaten kota yang dulu eselon 3 itu menjadi eselon 2 semua. Itu menjelang detik sudah mau purna tugas lah itu. Tapi alhamdulillah berhasil. Berkat kerja keras dengan teman-teman termasuk Bobi yang selalu kita suka juga ya Bobi. Bagaimana kita berjuang. Ya. Kemudian gongnya adalah tantangan besar kita adalah pembangunan gedung layanan Pustaka Nasional yang di Merdeka Selatan. Itu sebenarnya mulai tahun berapa itu? Sebetulnya awalnya itu sudah dimulai ketika kepalanya Pak Dedi Bu. Masih Pak Dedi ya Bu ya. Saya Sestama, kepalanya Pak Dedi itu kita sudah sering di Senayan itu dimarahin gara-gara kita usul gedung. Sudah bolak-balik sudah sampai. Ya pokoknya perjuangan gak kenal lah, gak kenal kata semangat lah. Ya. Saya dan membantu Pak Dedi waktu itu. Kemudian ketika saya jadi kepala diingatkan lagi, Bu Sri jadi mau bangun gedung nggak? Jadilah Pak, tapi sekarang saya dukung. Nah akhirnya sebelum kita diberikan anggaran itu kita lakukan lomba desain kan Bobi? Iya. Lomba desain untuk gedung Merdeka Selatan. Kita adakan lomba secara nasional waktu itu yang ikut ratusan lah waktu itu. Ratusan, kemudian yang menang itulah yang dari Jogja Mas Bagus itu. Itu menjadi bahan, terus kita membuat block plan dan sebagainya, pokoknya persiapan untuk seperti apa gedung yang akan kita maksudkan itu sudah kita lakukan. Kemudian itulah menjadi bekal ketika kita rapat dengan DPR RI. Kemudian karena kita sudah bekal gambarannya seperti apa model gedungnya, konsepnya gedung seperti apa, bahwa kita ingin membangun gedung layanan Perpustakaan Nasional yang modern, yang megah, yang menjadi ikon simbol peradaban intelektual masyarakat Indonesia. Tempatnya strategis, tempat pusat kegiatan kepustakawanan, tempat pusat sumber belajar masyarakat, dan rumah kedua bagi masyarakat. Itu apa ya, keinginan harapan kita yang kita ingin wujudkan dari gedung berlantai 27 yang konon menjadi gedung perpustakaan nasional tertinggi di dunia. Dan alhamdulillah kemudian dari segi penganggaran juga dapat, tapi yang perjuangan disetujuinya itu yang merupakan titik tonggak yang luar biasa Bu. Bagaimana tidak? Di tahun itu adalah tahun di mana pemerintah punya kebajikan moratorium pembangunan gedung pemerintah. Ya. Makanya waktu itu kan Bobi strategi kita Bobi, kita bunyikan pembangunan gedung layanan perpustakaan nasional, bukan gedung kantor. Makanya itu awal perjalanan di Bappenas cuma mau 10 lantai. Kaget kita dengan gedung yang tanah yang strategis, masa mau bangun 10 lantai. Bagaimana perpustakaan nasional monumental menjadi ikon kalau 10 lantai. Akhirnya kita berjuang lagi ke DPR minta dukungan untuk maksimal menjadi 27 lantai sekarang itu Bobi ya. Alhamdulillah berhasil. Kemudian Bappenas akhirnya juga menyetujui, dan alhamdulillah berkat juga dukungan semua pihak termasuk PPK-nya waktu itu kita tunjuk Pak Sarif ya. Pokoknya semua terlibat lah pembangunan gedung ini sampai kemudian kita dikasih anggaran mulai pembangunan konstruksi 2014 sampai dengan selesai interior ya mobiler itu 2016. Jadi sayalah yang memilih, kita termasuk saya memilihkan kursi buat Bu Ovi. Iya. Warnanya apa? Warnanya apa? Seperti apa? Iya. Lantai marmernya seperti apa? Karpetnya seperti apa? Semua sudah saya paraf, ini loh yang bagus, tapi saya nggak milih sendiri. Menurut saya ini bagus. Bagaimana teman-teman, kan saya tanyakan juga ya. Bagaimana teman-teman itu borok? Bu Deputi dulu kan juga, yo ini bagus Bu, ya sudah kalau semua sepakat bagus, yuk kita paraf. Jadi alhamdulillah di menjelang purna tugas bisa menyelesaikan
suatu warisan, meninggalkan warisan yang monumental, bukan saja untuk generasi sekarang tapi untuk generasi Indonesia di masa depan. Bukan lagi menjadi kebanggaan kita sebagai orang pustaka nasional, tapi juga kebanggaan masyarakat Indonesia. Dan saya juga suatu ketika setelah Purna Tigas datang ke Gedung Merdeka Selatan, Bu Ovi. Gimana tuh Bu, perasaan pertama kali menginjak itu? Perasaan saya sangat bangga, Bu Ovi. Apa yang kita cita-citakan itu sudah terwujud, walaupun belum maksimal ya. Tapi ketika saya datang ke sana, masyarakat berbondong-bondong masuk ke Gedung Merdeka Selatan itu di luar. Jadi saya nggak informasi ke teman-teman memang. Hari libur saya datang ke Merdeka Selatan, saya ingin jadi masyarakat yang mau melihat langsung situasi kondisi ya Bu. Masyarakat begitu banyak, liftnya begitu penuh, itulah yang kita cita-citakan. Jadi itulah yang kita harapkan. Ya, saya kira memang perawatannya, kemudian pengembangannya ke depan agar tetap menjadi rumah kedua bagi masyarakat itu menjadi tanggung jawab, tantangan Pak Sarip beserta Bu Ovi, teman-teman di era sekarang ini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan. Tapi satu hal yang saya merasa tantangan, Bu Ovi, ketika saya jadi Kepala Pusat Nasional, tantangan tidaklah semudah sekarang mungkinnya. Eranya selalu ada tantangan. Betul. Ketika sebagai pimpinan saya ingin membawa Perpusnas lebih maju dan saya melihat kondisi sumber daya manusia, Bu Ovi, sehingga di era saya memang saya sudah tidak mengikuti tradisi yang selalu pejabat harus dari dalam. Itu saya lakukan. Saya mengangkat pendidik 2 dari luar Perpusnas. Kenapa saya angkat dari orang yang bukan dari Perpusnas? Karena saya mencari sosok yang akan bisa mewujudkan tugas Perpusnas sebagai pengemban amanah undang-undang yang harus segera menetapkan standar nasional perpustakaan, standar kompetensi, yang PR-nya besar, dan saya melihat SDM yang menurut saya punya kompetensinya itu kebetulan ada di luar gitu. Sehingga karena ini untuk kepentingan lembaga, saya lakukan itu. Bukan tanpa tantangan, saya tahu teman-teman yang dari dalam juga ingin mendapat kesempatan, tetapi karena saya melihat kompetensi, maka saya harus berani melakukan melakukan hal yang beda. Kalau sebelumnya itu selalu pejabat itu dari dalam, yang pangkatnya udah tinggi harus jadi. Kemudian jadi saya nggak sabar untuk membawa Perpusnas lebih cepat maju gitu loh. Sehingga saya beranikan ya dengan tantangan ya pasti surat kaleng di mana-mana, saya selalu yang diangkat orang yang gak kompeten, saya lah yang jadi sumber surat kaleng. Tetapi saya dengan lihat bahwa saya lakukan ini untuk kemajuan perpustakaan nasional karena saya punya tanggung jawab besar untuk Indonesia. Itu saya lakukan dengan tantangan yang tidak. Kemudian juga Sestama ketika kemudian purna tugas Pak Dedi lah, yang orang sudah teman kita tapi sudah otonomi daerah, itu pun begitu saya minta ke Jakarta pun banyak yang menolak, banyak yang nelpon, banyak ada surat kaleng yang mengatakan kenapa harus dari luar. Padahal Pak Dedi itu nicknya di Perpustakaan Nasional. Orang Perpustakaan Nasional sebenarnya ya Bu ya. Bahkan sampai ke BKN. Yaitu itu karena saya melanggar tradisi dalam tanda kutip. Karena sebelumnya selalu orang dalam terus kan? Iya, betul. Nah itu saya bawa Pak Dedi menjadi sestama. Kemudian berikutnya kalau nggak salah bukan Pak Sarip dulu. Oh iya Pak Sarip dulu. Saya Pak Sarip. Pak Sarip dari Makassar. yang saya karena kita tahu kiprah para teman-teman di seluruh Indonesia, kita tahu ya Bu. Jadi kiprah teman-teman seluruh provinsi itu karena Pustaka Nasional sering ada pertemuan dan sebagainya, kita tahu track record dari masing-masing. Saya juga meminta kepada Pak Gubernur untuk Pak Sarip, saya minta menjadi pembantu di Pustaka Nasional untuk menjadi kepala pusat. Itu pun tantangannya juga luar biasa. Saya juga dapat surat kaleng, dan surat kalengnya sekarang masih ada di rumah saya. Saya simpan kenang-kenangan yang mengatakan bahwa dengan otoriter saya mengangkat
Pak Sarif yang tidak kompeten, yang bermasalah di daerah, bla bla bla. Suratnya masih ada. Dan saya pantang menyerah. Bukan karena saya ada apa-apa dengan Pak Sarif. Bukan karena, tapi karena saya melihat kinerja Pak Sarif di sana dulu. Saya di Jakarta butuh orang yang seperti itu. Sehingga saya bawa lagi ke sini. Ya dengan, ya itu tadi, surat kaleng lagi bawa ke mana-mana. Termasuk ke KPK. Tapi hanya satu yang keyakinan saya, bahwa saya lakukan ini semata-mata untuk kepentingan lembaga, bukan karena pribadi. Saya berusaha untuk kerja jujur, tidak melakukan penyelewengan. Saya yakin Allah melindungi saya. Termasuk saya kemudian meminta Bu Elmi, karena saya melihat otomasi Perpusnas ini dengan anggaran yang mulai tahun 2008 itu 100 luar biasa itu, ya betul. Saya takut kalau diminta pertanggungjawaban dengan anggaran yang besar ini, sudah seperti apa perpustakaan digitalnya Pustaka Indonesia itu yang dibangun secara nasional. Betul. Sedangkan saya kenal Bu Elmi itu, saya melihat perpustakaan di Brawijaya itu sejak saya di Biro Hukum Perencanaan, Bu. Pada waktu saya di hukum perencanaan itu, saya sempat disidang oleh DPR. Ini pengalaman. Saya diundang rapat sendiri, ditemenin staf, aku itu 1 orang, di satu hotel berbintang, ketemu 7 orang dewan, saya kepala biro tok sendiri, perempuan sendiri. Saya disidang, gimana itu otomasi perpustakaan nasional muslim? Diceramain sampai, aduh, saya ini kepala biro waktu itu, Bu. Saya begitu selesai, langgar-langgar, besoknya saya laporkan ke Pak Dedi sebagai kepala juga. Akhirnya saya ingat itu, begitu kita sudah diamanai untuk membangun perusahaan digital, begitu saya jadi kepala sudah 1 tahun, 2 tahun nggak ada kemajuan, begitu deputi pensiun, saya mencari yang ini bisa mempercepat. Bu Elmi itu tidak serta-merta mau Bu Elmi untuk menjadi deputi di perusahaan nasional. Alasannya saya biar di Malang aja, bla bla bla. Tapi karena ya Allah memang tahu maksud saya, bahwa saya ingin Perpusnas itu segera bisa, perpustakaan digitalnya itu lebih baik supaya tidak ketinggalan dengan negara lain. Akhirnya agak lama, tapi Bu Elmi berhasil ke sini. Kemudian juga dengan tim kerja menjadi tim kerja yang sulit yang memperkuat perusahaan nasional. Jadi kalau saya melakukan terobosan, saya tidak, saya mengambil dari luar itu bukan karena pribadi saya, tapi saya ingin mempercepat prestasi Perpusnas seperti yang saya harapkan. Karena rasanya kadang-kadang merasa apa ya, capek ibaratnya kita membawa gerbong Perpusnas, terus jalannya lama, itu rasanya tanggung jawab moral itu. Nariknya susah ya Bu ya? Ya, nariknya susah. Tanggung jawab moral ini, saya diamanai, tapi bagaimana saya bisa mengambil amanah itu? Sehingga itulah yang membuat saya melakukan upaya seperti itu. Jadi sebagai kepala saya selalu merasakan bahwa saya ini ibunya. Ibu dari semua pegawai yang ada di perpustakaan ini, bahkan ibunya perpustakaan di Indonesia. Sebagai pribadi tentu ada suka dan tidak suka. Saya nggak suka rambutnya keriting, saya nggak suka yang hitam, saya suka itu wajar. Tapi buat saya, siapapun itu adalah anak saya. Saya anggap sebagai anak. Jadi saya punya rasa sayang yang sama. Kalau ditanya seberapa sayang saya waktu itu semua dari sini semuanya ya Bu ya? Semua saya. 900 pegawai sebenarnya ada. Saya ingin adil untuk semuanya. Tetapi ada tantangan dalam manajemen, Bu. Ya. Itu kan memimpin itu kan seni yang biasa dengan ada yang nggak bisa dikasih tahu dengan cara pelan, dia harus kencang. Ya. Ada yang kalau kencang sedikit, ya nggak bisa, agak tersinggung. Jadi saya juga mencoba seperti itu. Dan itu saya praktekkan. Ada yang dengan pelan nggak bisa, saya lempar itu kertas. Tapi ada yang ngomong sedikit, udah tersinggung. Akhirnya saya ngomongnya pelan. Kan saya sebagai orang tua, sebagai ibu, jadi seninya seperti itu. Tapi dari hati saya yang paling dalam, saya tidak pernah punya rasa benci, rasa apa yang pada semua pegawai. Bahkan dengan teman-teman di seluruh Indonesia saya tidak. Walaupun saya tahu kita bekerja itu sebagai manusia tuh
tidak lepas dari kekurangan. Kita juga manusia sebagai kepala. Saya punya kekurangan. Saya juga paham kalau ada anak buah saya yang tidak suka dengan saya karena saya apa-apa. Saya paham dan saya nggak merasa sakit hati atau dendam, itu hak dia kan ya. Tapi saya mencoba sebagai pimpinan, saya mencoba untuk melakukan terbaik bagi perpustakaan, bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan juga saya mencoba untuk perhatikan pegawai saya dengan baik. Itu sudah saya upayakan. Nah, begitu pernah tugas saya merasakan, syukur alhamdulillah, saya kalau ditanya apakah saya sudah puas, pasti masih ada hal-hal keinginan yang belum tercapai untuk membawa perpustakaan yang lebih baik lagi. Tapi saya yakin dengan generasi penerus dan juga kita doakan bersama, kita berikan masukan juga, semuanya akan bisa membawa Perpusnas ini terus menjadi semakin baik. Ya, namanya setidaknya pikiran saya begini. Setidaknya saya merasa ketika saya ditugas itu saya sudah berusaha melakukan yang terbaik ya. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau ada yang belum sempurna, kurang di sana sini, itu manusiawi ya. Dan yang jelas saya merasa bekerja bisa berhasil ini itu berkat juga dukungan dari jajaran Perpustakaan Nasional yang dari dulu saya selalu saya katakan, itu masih ingat, dimanapun Anda ditempatkan, di bagian manapun, semua punya arti penting, tidak ada yang lebih penting. Iya, itu yang selalu saya katakan. Kesannya, betul. Jadi kalau mau ditempatkan dimanapun, jangan merasa itu nggak penting. Semuanya penting, nggak ada yang nggak penting di Perpustakaan Nasional ini. Betul. Ibaratnya tukang sapu aja penting, Bu. Coba nggak disapu. Iya. Nah itu. Kemudian ini yang selalu saya minta ke teman-teman. Walaupun saya kepala, saya itu bukan selalu yang terpandai kan. Tapi saya diberikan amanah untuk bisa memberdayakan semua potensi yang ada di Perpustakaan Nasional, semua potensi untuk mengembangkan Perpustakaan Nasional, untuk membuat perpustakaan di Indonesia berkembang dan untuk diberdayakan untuk masyarakat. Saya itu manusia biasa, pasti punya kekurangan. Jadi saya selalu minta masukan, saran. Teman-teman jangan segan-segan memberikan masukan pada saya. Tetapi saya pesan, yang namanya masukan ke orang tua, anak memberikan masukan ke orang tua ya jangan bentak-bentak, pelan-pelan. Pasti kalau itu masukannya bagus pasti akan saya pakai. Tapi kalau saya minta masukan itu mau dipakai atau tidak, yang penting kita udah berikan masukan kan. Jadi supaya wawasan kita tuh juga terbuka, nggak merasa saya paling kita. Paling iya. Itu yang saya lakukan. Saya senang sekali teman-teman semuanya kooperatif, semuanya seperti keluarga besar yang dalam bekerja saling mendukung, saling mengasihi, saling berjuang bersama lah gitu. Ini dilanjutkan nggak Bobi? Atau barangkali ini Bu, barangkali masih ada pesan Ibu, katakanlah begini. Tadi sudah Ibu panjang lebar berbicara tentang karir Ibu ya Bu ya. Kan ini semua juga tidak terlepas dari dukungan keluarga ya Bu ya. Iya. Ini Ibu dengan waktu itu saya ingat waktu masih di Merdeka Selatan, Ibu itu kan masih punya anak-anak yang kecil-kecil ya Bu, dan saya juga perlu barangkali nanti teman-teman tahu Ibu Sri ini paling amat concern terhadap keluarga. Nah, dengan kesibukan Ibu tadi yang luar biasa dari mulai sejak katakanlah dari pegawai, kepala biro, kemudian sampai puncak Perpusnas 1 ini, tentu kan Ibu banyak meninggalkan keluarga. Nah, bagaimana dukungan keluarga terhadap kesibukan Ibu? Pasti perhatian juga akan berkurang dan sebagainya Bu. Ini juga buat saya juga atau buat teman-teman juga dalam meniti karir, apalagi ini seorang ibu rumah tangga begitu. Jadi pengalaman ya Bu, namanya peran keluarga itu sangat penting dalam mendukung karir kita. Apakah kita wanita, apakah kita semuanya. Karena saya yakin kalau keluarga kita beres, urusan keluarga kita beres, keluar kita akan beres Bu. Betul. Tapi kalau di dalam keluarga kita nggak beres, ada urusan masalah anak, masalah pasti keluar kita juga muka kita cemberut, keruh gimana ya. Jadi peran keluarga itu sangat mendukung dalam bekerja. Nah, saya alhamdulillah dikaruniai suami yang sabar, Bobi tahu sendiri, yang sabar dan mau memahami berbagi tugas dengan kita.
Untuk urusan anak-anak memang dari kecil, karena buat saya anak itu amanah yang luar biasa harus kita jaga. Iya. Sehingga ketika kecil, anak-anak masih kecil, ya saya mencoba untuk mencari 2 orang pengasuh di rumah untuk menjaga. Dan itu tugasnya lebih prioritas mengurusi anak. Rumah berantakan namanya rumah. Yang penting anak saya. Itu aja. Sampai urusan nih yang buat yang muda-muda nanti generasi. Iya, iya. Ketika anak-anak masih kecil saya nggak pasang tempat tidur karena khawatir ini ya, kalau anak kecil itu jatuh dari ketinggian itu yang sudah kena kok saraf otaknya itu sudah nggak dampu. Sehingga memang saya juga saya nggak tahu, saya pernah dapat masukan lah pokoknya kalau sudah kena saraf itu udah nggak dampu katanya. Sehingga dari kecil memang saya nggak selalu cuma pak kasur aja, kasur di bawah itu supaya anak saya dengan pengasuhnya tuh nggak akan celaka gitu. Iya. Itu yang saya lakukan. Kemudian ketika saya sudah pulang kerja di rumah itu kalau malam kan pergi pagi pulang malam itu anak-anak itu udah urusan saya. Mau rewel, mau apa itu sudah enggak. Pembantu sudah istirahat ya. Pembantu istirahat, ibu malah yang kerja ya. Iya, karena itu pengalaman dari suatu ketika sebelum saya lakukan itu, anak saya itu yang besar itu karena dekat sekali dengan pengasuhnya. Pengasuh izin pulang, anak saya sendu, mukanya nggak cerah jadi kayak saya kasihan, anak saya kasihan banget gitu. Nah sejak saat itu pokoknya setiap pulang kerja malam sampai pagi sebelum kerja itu udah urusan saya. Yang saya lakukan. Kemudian kita sering dinas-dinas Bobi, anak-anak kita masih menyusui, anak ditinggal pergi dan sebagainya itu, aduh perjuangan yang kenangan yang kenangan indah tapi sedih juga ketika itu. Bahkan anak-anak karena masih menyusui jadi belum tahu juga sehingga orang ibunya belum pulang dia nunggu di jalan nunggu mamanya datang. Saking-sakingnya. Itu memang ya antara dilema ya antara tanggung jawab sebagai ibu atau sebagai ayah. Katanya antara tugas dan cinta ya Bu ya. Tugas dan cinta itu kita lakukan, itu pengalaman. Kemudian itu sudah kita lewati sampai kemudian yang paling menyiksa sebetulnya Bu Ovi. Yang paling menyiksa itu adalah ketika kita harus diklat di asrama Bu. Padahal jatah kita malam itu buat anak-anak ya Bu ya. Ikut diklat PIM 4 2 bulan atau 3 bulan dulu Bovi? PIM 4 2 bulan. 2 bulan ya? Asrama 2 bulan. Sebagiannya 3 bulan. 3 bulan. Iya. Terus PIM 2. Nah, apalagi PIM 2 lebih lama. PIM 1 di asrama terus pada Masya Allah. Masih ingat ketika PIM 3 itu Bu Ovi, 3 bulan. Anak saya dua-duanya itu setiap makan malam maghrib itu tidak pernah berhenti menelpon. Pas lagi makan setiap hari 3 bulan menelpon ketika di asrama. Itu pengalaman yang apa ya, yang menyakitkan menurut saya, menyedihkan betul. Sebagai ibu ya, menyedihkan itu. Jadi sekarang tuh kalau ingat ada rasa itu kalau itu ada rasa apa ya? Ada hutang pada anak-anak. Itu membekas sekali buat kita sebagai ibu gitu. Membekas sekali karena di rumah belum ada telepon, itu anak harus telepon dari telepon keluar ngantri Bu Ovi 2 orang anak-anak masih kalau hujan pun harus pergi ke telepon umum dengan koin telepon ibunya karena ibunya biasa. Jadi kayaknya yang mungkin itu tantangan yang mungkin sekarang sepertinya sudah nggak ada ya Bu, itu sudah ada modifikasi ya. Sudah ada handphone itu sekarang ya Bu ya, nggak usah pakai jalan anak-anak. Sudah ada video call. Iya, sudah bisa anak lihat begitu. Dulu saya belum ada telepon di rumah masih. Gitu. Jadi handphone. memang ada yang hilang dari ada masa-masa yang ingin saya bayar sekarang. Makanya saya membayarnya kepada cucu Bu. Dulu anak saya nggak ngerasain. Sampai anak saya yang kecil itu bilang enak ya. Anak-anak sekarang kamu enak ditungguin mama. Dulu papa nggak ditungguin mama. Tapi itu tadi luar biasa dukungan keluarga. Tapi anak saya nggak pernah protes Bovi, bilang hari libur mama kenapa kerja? Ya maaf besok. Tapi ya kita jalani, kita mencoba memberikan pemahaman. Akhirnya anak-anak terus bertambah besar. Anak-anak bertambah besar itu satu hal yang membuat
saya terharu Bu Ovi ketika keadaan ekonomi kita sudah mulai baik. Kan kita sudah semakin senior ya. Itu anak saya itu naruh buku di meja. Judulnya apa? Apakah saya korupsi? Saya bilang bagi saya, waduh, ini anak belikan buku buat saya. Langsung saya baca, saya habiskan. Saya bilang insya Allah dek, insya Allah mau dapat. Jadi saking sayangnya perhatian sayang sama ibunya, iya. Tapi satu hal yang saya lakukan juga Bu Ovi, walaupun saya sesibuk apapun, saya selalu menyempatkan komunikasi dengan anak. Sampai kemudian anak-anak kuliah di luar kota, saya masih ingat betul kita sibuk dengan rapat kesana kemari. Saya masih sempatkan kalau ada anak saya sedang sholat, sedang ujian, sedang bikin skripsi atau apa, sedang di jalanan, saya sempatkan sholat sunat. Itu saya lakukan. Karena saya nggak bisa lama nggak tahu kondisi anak saya. Walaupun di tengah kesibukan, saya ingin selalu ada di benak saya, anak saya sedang di mana dan baik-baik saja. Itu yang saya lakukan. Sehingga ya itulah kedekatan, dan alhamdulillah anak-anak baik-baik dan berhasil ya Bu, dua-duanya. Yang besar di mana ini Bu? Syukur, yang besar ambil S3. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tahun depan selesai Bu Ovi. Yang kecil sekarang sudah lebih sibuk dari mamanya dulu. Oh gitu. Karena prakteknya di semua rumah sakit ada dokter Satria, anestesinya. Sampai sekarang. Jadi semua ngejarnya dokter Satria ya Bu? Makanya sekarang saya yang merasakan kalau serumahnya anak saya itu, kapan saya ketemunya Bu Ovi? Oh, dia pulangnya malam, pagi sudah berangkat. Nah kok ini lebih dari mamanya dulu ya? Padahal dia dulu yang sering protes sama mamanya. Jangan aja supaya mamanya tahu nih dulu tuh mama begini. Dan ini dukungan suami itu luar biasa. Dan satu hal lagi, suami tidak pernah ikut campur urusan kantor. Luar biasa. Kantor ya urusan saya. Suami tetap sebagai suami dan tidak pernah ikut campur dan memaklumi. Ibu Ovi masih ingat gak ketika saya udah sesama itu kita sering pulang jam 12 malam? Iya. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi betul. Saya waktu itu masih sopirnya tuh Pak Tasman tuh, saya minta turun di jalan kan, kasihan. Masuk komplek tuh saya nyopir sendiri. Saya lewat di pos satpam. Agak-agak malu nih Bu Haji, kan saya udah haji. Bu Haji pulang malam. Bu Haji dari mana? Tapi ikhlas ya Bu ya. Mungkin orang bilang ini PNS kok luar biasa. Makanya, tapi kita ikhlas ya Bu. Iya kita betul. Kerja sampai malam, sampai pagi. Kalau RDP sampai jam 12 jam 1 ya Bu ya. Sampai tapi kita lakukan dengan ikhlas karena kita memang loyal, betul, sepenuh hati untuk lembaga. Tanggung jawab kita kepada lembaga. Dan syukur alhamdulillah tadi dukungan keluarga luar biasa, makanya harus keluarga itu memahami apa kesibukan kita sehingga bisa optimal lah untuk bisa berkarya itu. Tapi jangan juga yang diberikan kepercayaan melupakan tanggung jawabnya Ibu Ovi ya. Iya betul. Tanggung jawab rumah apapun tetap wanita, tetap ibu. Anak-anak pun saya merasa saya semua pantau. Ngurus sekolah juga masih ibu ya Bu ya. Ambil rapot masih ibu tuh. Jadi yang namanya anak memang ya sampai benar anak ya Bu ya. Walaupun anak kita sudah sekarang besar juga punya tetap anak ya Bu. Ya. Baik Ibu, ini dengan perjalanan yang luar biasa, banyak hal-hal yang bisa kita petik. Ibu sebagai pejabat tinggi Perpusnas RI nomor 1, Perpusnas 1 lah. Kemudian Ibu juga sebagai ibu rumah tangga. Mungkin kalau melihat ini juga kurang lebih memang luar biasa pengorbanan, siang bekerja, malam juga tetap bekerja ya Bu. Nah ini saya juga ingin bertanya pada Ibu juga Ibu, harapan Ibu Bu terhadap Perpusnas untuk saat ini dan masa yang akan datang, dengan pengalaman Ibu yang luar biasa, dengan banyak menelurkan dan hal-hal terutama sekarang yang kita nikmati saat ini adalah gedung layanan yang bisa kita nikmati sekarang. Nah, barangkali ada harapan-harapan Ibu terhadap Perpustakaan Nasional ke depan ini bisa kami barangkali menjadi masukan kami, menjadi
jalan kami untuk bisa melanjutkan gitu loh. Ya, senang sekarang kita ini bersyukur ya Perpustakaan Nasional bisa kondisi seperti sekarang. Tentu itu melalui perjuangan panjang dari generasi ke generasi. Jadi semua di masanya ada tantangan masing-masing Bu ya. Ada tantangan masing-masing di era mulai dari Ibu Mastini, Pak Her, Pak Dedi, saya, kemudian Pak Sarip. Kita pertama harus mengingat dulu peran pentingnya Perpustakaan Nasional itu. Perpustakaan Nasional itu sebagaimana diamanahkan undang-undang, itu adalah kebanggaan masyarakat Indonesia. Juga sekaligus harapan besar ditorehkan kepada Perpustakaan Nasional untuk menuju masyarakat Indonesia yang cerdas dan juga sejahtera. Dengan apa? Peran Perpustakaan Nasional sebagai pembina perpustakaan di Indonesia itu dilakukan dengan sedemikian rupa dengan maksimal, maka Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan deposit nasional, repositori nasional itu juga bisa diberdayakan untuk masyarakat, untuk kecerdasan dan keberdayaannya, kesejahteraannya yang dikembangkan dengan berbagai stimulan yang sampai saat ini oleh Pak Sarip diberikan DAK dan sebagainya untuk pembangunan. Itu kalau sudah berkembang, harapan masyarakat semua itu bisa didaya gunakan untuk kecerdasan dan kehidupan yang lebih sejahtera. Cocok sekali dengan program-program inklusi sosial yang sudah dirintis. Kita waktu itu sudah melakukan perintisan dengan Perpuseru ya, dengan Coca-Cola Foundation, dengan dukungan Melinda Gates, itu konsepnya bagus. Jadi perpustakaan yang sudah kita kembangkan di desa tadi 22.000, kemudian pustaka umumnya semua sudah kita kuatkan, perpustakaan begitu sudah diberdayakan melalui program Perpuseru tadi yang dulu dari Melinda Gates membiayai 560 dengan perjanjian yang belum dikembangkan oleh Melinda Gates tadi akan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional yang sekarang ini akhirnya diteruskan di generasi era Pak Sarip. Nah, semoga saya melihat berbagai testimoni menunjukkan bahwa peran perpustakaan di Indonesia itu sudah mendekati ke optimal sesuai harapan undang-undang. Tapi memang karena wilayah kita begitu luas ya, itu tugas kita tidak akan selesai. Mungkin setelah Pak Sarip ada lagi ya Bu? PR-nya masih terus tantangannya. Tantangan utama itu adalah juga pembudayaan gemar membaca. Pembudayaan gemar membaca itu suatu hal yang mutlak terus panjang masa karena kita punya generasi kan terlalu tumbuh. Kalau generasi kita itu yang bertumbuh itu sudah punya kebiasaan literasi yang baik. Sekarang ini bukan saja literasi, ini literasi digital. Itu insya Allah kecerdasannya, kesejahteraannya akan bisa lebih cepat dibandingkan era dulu yang perpustakaan belum berkembang seperti sekarang. Kemudian amanah undang-undang masih cukup banyak Bu Ovi. Amanah yang sudah regulasinya sudah siap sampai dengan PP, kemudian peraturan kepala perpusnas sudah siap. Tapi memang sampai sekarang belum semua bisa direalisasikan. Nah itu PR yang harus terus dilakukan. Gedung Merdeka Selatan sudah menjadi kebanggaan semua masyarakat Indonesia. Sudah menjadi kebanggaan nasional lah. Itu menjadi rumah kedua. Mungkin yang perlu diperbanyak lagi adalah kesempatan pelatihan bagi masyarakat untuk di sana yang untuk menambah keterampilan yang juga nanti menjadikan penghidupannya lebih baik itu Bu ya. Saya kira ruang-ruangannya masih cukup untuk itu. Saya kira itu yang perlu dilakukan. Kemudian juga inovasi-inovasi baru yang perlu dilakukan oleh Pak Sarip beserta jajarannya Bu Ovi, Bu Woro dan semuanya itu. Satu hal yang perlu dilakukan bahwa sebagai pimpinan kita itu harus melakukan terobosan Bu. Kita harus lakukan inovasi, perubahan untuk lebih baik. Apa yang sudah ada bisa dilanjutkan, tapi perlu dievaluasi kemudian disempurnakan lebih baik lagi. Jadi Perpusnas menjadi tumpuan harapan masyarakat, kebanggaan masyarakat dan juga punya peran penting dalam mendukung pemerintahan ini mewujudkan masyarakat yang sejahtera di depan. Semoga terus sukses dengan kerja keras, kerja ikhlas semuanya untuk mewujudkan masyarakat kita yang lebih baik melalui perpustakaan nasional maupun perpustakaan yang ada di seluruh negeri ini. Baik, Ibu, terima kasih. Iya. Tapi barangkali Bu, sebelum menutup perbincangan kita,
Saya mohon Ibu untuk ada apa ya Bu, ada ucapan lah Bu, karena apapun usia perpustakaan sekarang sudah 41 tahun Ibu. Jadi ini juga menjadi bekal kami generasi penerus anak-anak Ibu untuk meneruskan cita-cita perpustakaan ke depan. Barangkali kami persilakan Ibu. Ya. Di kesempatan yang baik ini, ulang tahun Perpustakaan Nasional yang ke-41, saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Semoga Perpustakaan Nasional semakin berkembang, semakin berdaya bagi masyarakat, dan juga semakin sampai kepada tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dan keberdayaan masyarakat untuk berkehidupan lebih sejahtera sesuai dengan tujuan dibentuknya negara ini. Jayalah Perpustakaan Nasional dan jaya perpustakaan di seluruh Indonesia. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ibu Sri Sulastri, terima kasih atas kesempatan Ibu dengan seluruh sejarah, seluruh nasihat, seluruh pengalaman yang diberikan kepada kami. Semoga apa yang Ibu sampaikan, harapan-harapan Ibu terhadap Perpustakaan Nasional dapat terwujud kelak Ibu. Dan Ibu beserta keluarga senantiasa sehat. Amin. Dan jangan lupa Ibu, apapun Ibu masih keluarga besar Perpustakaan Nasional. Jadi kalau kami perlu diingatkan atau apa, jangan segan-segan. Karena kami ini juga masih putra-putra Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.